Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus, masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pelunasan liabilitas jangka panjang. Jika sebelumnya kita telah membahas bagaimana mencatat pelunasan liabilitas jangka panjang sebelum jatuh tempo. Yang pertama menggunakan kas atau dibayar tunai. Yang kedua menyerahkan aset tetap. Kemudian yang ketiga adalah dengan menerbitkan saham. Nah, untuk yang selanjutnya kali ini kita akan membahas bagaimana jika liabilitas jangka panjang yang lama kemudian diganti dengan liabilitas jangka panjang yang baru. Atau bahasanya dimodifikasi atau direstrukturisasi. Nah, jadi intinya sebenarnya sama teman-teman dengan pelunasan sebelumnya. Kalau kali ini adalah intinya yang penting cari carrying amount atau nilai tercatat dari liabilitas yang akan kita modifikasi atau kita lunasi. Dalam hal ini kita modifikasi. Nah, contohnya misalnya ini adalah Bank Pahlawan ya, kemudian itu selaku kreditur melakukan modifikasi notes ya milik PT Bintang selaku debitur. Jadi PT Bintang atau debitur yang menerbitkan surat utang atau notes payable itu mengalami kesulitan keuangan sehingga dilakukanlah modifikasi atas utangnya. Nah, langkah pertama hitung dulu ya berapa nilai tercatat dari notes payable yang lama, ya utang yang lama yang akan kita modifikasi. Kemudian bandingkan dengan present value dari notes payable yang baru. Jadi ini kan melunasi utang yang lama dengan menerbitkan utang baru. Jadi seolah-olah seperti itu. Ya, jadi kita modifikasi utang yang baru. Modifikasi utang lama menjadi utang baru, ya, seperti itu. Maka langkah pertama di situ diketahui nilai tercatat 150 juta, yaitu berarti carrying amount dari utang yang lama, notes payable yang old 150 juta. Kemudian proses modifikasinya, pertama apa bentuknya? Nilai pokoknya dari 150 juta dikurangi 130 juta. Kemudian jatuh tempo yang harusnya 31 Desember 2017 menjadi 31 Desember 2021. Jadi 4 tahun lagi. Kemudian suku bunga kupon dari 12% menjadi 8%. Dan saat itu, saat modifikasi atau 31 Desember 2017, suku bunga pasar sebesar 15%. Jadi data-data di atas digunakan untuk menghitung berapa nilai atau percent value dari notes yang baru. Jadi tinggal saja kita percent value-kan. Angka yang kita gunakan adalah angka setelah modifikasi. Jadi percent value pokok 130 juta, kita percent value-kan. I-nya bunga pasar saat itu 15%, N-nya 4 ya, karena dari 2017 ya, saat dilakukan modifikasi 31 Desember 2017 sampai 31 Desember 2021. Nah, itu berarti kan 4 tahun. Jadi ketemu angka 74327922 itu untuk persen value pokok. Persen value bunga juga gunakan bunga yang baru, bunga kupon yang baru, berarti 8% kali 130 juta, berarti 10.400.000. Nah, gunakan N4, I-nya 15%. Cari faktor anuitas, kalikan ketemu angka 29.691.775. Di total ya, dijumlah 104.019.697. Inilah present value atau nilai sekarang dari notes kita yang baru. Jadi yang awalnya 150 menjadi 104.019.697. Jadi jurnalnya hapus utang yang lama, notes payable old sesuai dengan carrying amount-nya. Jadi ini asumsinya bunga sudah dibayar ya, bunga terutang, amortisasi juga sudah dilakukan. Jadi tidak kita jurnal di sini. Jadi kita fokus ke jurnal modifikasi. Tapi nanti kalau di soal diminta ya kita lakukan.
Tapi kalau di sini asumsinya sudah di jurnal. Notes payable-nya sesuai dengan carrying amount-nya 150 juta di debit. Notes payable-nya yang new ya, ini sesuai dengan percent value yang baru 104.019697. Ada selisih 45.980.303. Itu merupakan gain. Nah, jadi gain on extinguishment. Nah, itu teman-teman ya. Bagaimana mencatat pelunasan liabilitas jangka panjang dengan melakukan modifikasi. Jadi hapus utang yang lama, munculin utang yang baru hasil modifikasi. Kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Bagaimana kalau utangnya dilunasi sebagian? Jadi kalau sebelumnya kan kita membahas pelunasan seluruhnya ya. Jadi sebelum jatuh tempo dilunasi seluruhnya 100%. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana kalau pelunasannya enggak 100%. Tapi misalnya di sini 20% dilunasi. Nah, sebenarnya caranya sama, teman-teman. Caranya persis sama, yaitu hitung carrying amount per tanggal pelunasan. Kalau sebelumnya 100% ya berarti sekarang dikalikan 20%. Jadi yang penting hitung dulu carrying amount per tanggal pelunasan. Contohnya di sini PT Integritas 1 Juni 2019 ya. Dia punya wesel bayar, menerbitkan wesel bayar atau notes payable. Face value-nya $300.000. Nilai nominal ya. Jangka waktu 3 tahun, bunga 12%. Pembayaran bunga dilakukan setiap 1 Desember 1 Juni, jadi semi annual. Diketahui yield-nya 10%. Jadi karena ini semi annual berarti bunganya kita bagi 2, N-nya kita kali 2. Jadi N-nya 6 tahun ya. N-nya 6 maksudnya N-nya 6, artinya 6 kali pembayaran bunga. Terus bunga kupon 12% dan kita bagi 2 6%. Kemudian bunga pasar 5%. Jadi ini premium ya, dijual secara premium. Di situ 1 Oktober 2020 melunasi 20% wesel bayar dengan harga 65.000 termasuk pembayaran bunga terutang. Nah, kalau kasus seperti ini sekali lagi langkah pertama hitung carrying amount per 1 Oktober saat pelunasan. Ya, saat pelunasan. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini kita hitung utuh dulu ya, nanti baru hasilnya dikalikan 20%. Atau teman-teman bisa langsung ngalihkan 20%, tapi ya silahkan yang mudah yang mana gitu ya. Untuk pertemuan ini, di video ini kita coba yang hitung dulu keseluruhan per 1 Oktober, baru kalikan 20%. Jadi, pertama mulai dari notes-nya dulu. Jadi, carrying amount-nya, notes-nya adalah 310 ya, sesuai dengan tabel. Jadi kita mulai dari yang terdekat. Angka yang di tabel yang terdekat kan 310 ya, 638. Sementara 1 Oktober itu ada posisinya di antara 1 Juni 2020 dan 1 Desember 2020. Berarti kita nyari 1 Juni ke 1 Oktober, berarti itu ada 4 bulan. Juni, Juli, Agustus, September ya, jadi ada 4 bulan. Nah, itu kita cari amortisasinya. Jadi cari amortisasinya. Jadi amortisasi 1 Juni 1 Oktober 4 bulan ya, kita cari dulu. Bunga atau interest payable ya, cash paid yang dibayar untuk 4 bulan atau interest payable yang 4 bulan dibandingin dengan interest expense 4 bulan. Nah, baru ketemu selisihnya itu amortisasi. Atau dalam arti lain, kalau teman-teman ingin nyari yang cepat, cari di sini kan ketahuan amortisasi selama 6 bulan kan 2.648 ya, 2.468. Nah, angka itu kemudian kita kalikan 4/6 ya, nanti ketemu angka 1645. Jadi itu cara lain ya, cara singkat untuk mencari amortisasi selama 4 bulan. Nah, sampai di sini semoga bisa difahami ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah ketemu, maka ketemulah carrying amount per 1 Oktober. Ya, kalau sudah ketemu carrying amount per 1 Oktober 2020 yaitu 310
8,993. Karena ini premium jadi amortisasinya mengurangi ya, 308. Nah, ini sudah ketemu ya carrying amount per 1 Oktober, maka kalau sudah ketemu tinggal saja dikalikan 30%-nya ya. 20%-nya, maaf, 20% yang akan dilunasi 20%. Jadi carrying amount nilai utang yang akan kita lunasi adalah 61.798, 20%-nya. Nah, untuk keperluan penjurnalan kita perlu mencari ya, mengamortisasi yang 20%. Jadi yang kita cari sebelumnya ya, bunga selama 4 bulan kita kalikan ya, 4/6 kali 18.000 ya. Terus kemudian yang interest nanti kalikan 20%, begitu juga dengan interest expense-nya. Jadi ketemulah angka ini ya. Jadi ini interest payable 20% dari 1 Juni ke 1 Oktober 2.400. Interest expense-nya ya 2.071 dan amortisasinya 329. Nah, setelah selesai maka kita tinggal menjurnal. Kita tahu bahwa di soal 65.000 pembayaran untuk membayar utang itu, melunasi utang yang 20% itu termasuk pembayaran bunga. Jadi langkah pertama kita catat dulu jurnalnya untuk menjurnal pembayaran bunga atau sekaligus amortisasinya. Jadi 1 Oktober beban bunga yang ini yang 20% ya, bunga interest expense yang 20%. Karena yang 80% kan belum dilunasi gitu ya, belum dibayar. Kita fokus ke yang 20%, jadi interest expense-nya 2.071 yang sudah kita cari sebelumnya. Notes payable-nya, amortisasinya, karena ini premium jadi mengurangi, di debit 329 dan cash-nya sesuai dengan perhitungan 2.400. Nah, dengan membuat jurnal seperti ini, maka carrying amount kita menjadi 61.798. Nah, kemudian di jurnal ya, karena dilunasi berarti notes payable ini 1 Oktober sama jurnal 1 Oktober setelah amortisasi atau pembayaran pembayaran bunga kita membuat jurnal pelunasan. Di situ diketahui notes payable-nya 61.798. Sementara kas yang kita bayar tadi berapa? Oh, tadi kita punya kas 65 ya, 65.000 dikurangi untuk bayar bunga berarti 2.400, sisa 62.600. Nah, itulah yang kita gunakan untuk membayar utang kita ya. Di sini utang di luar bunga ya. Bunga dibayar dulu. Nah, terus kemudian baru sisanya untuk membayar utang. Ini tergantung soalnya ya. Kalau kebetulan soalnya 65.000 itu sudah termasuk pembayaran utang. Kalau 65.000 di luar pembayaran utang, nah berarti kita istilahnya ruginya semakin bertambah. Jadi ini kan 61 ini nilai utang kita ya, tercatat utang kita. Kemudian kita bayar dengan ini 62.600, sisa dari dipotong dengan untuk membayar bunga tadi. Kalau misalnya bayar bunga sendiri, ini bayar utang sendiri 65.000, semakin bertambahlah kerugian kita. Jadi dalam soal ini kita menderita kerugian sebesar 802 ya. Jadi ini 62.600 dikurangi 6179, ruginya 802. Nah, setelah itu jurnal saat pelunasan. Berarti setelah pelunasan yang 20%, berarti posisi utang kita adalah 80%. Tinggal 80%. Sehingga yang paling gampang adalah teman-teman tinggal ngalihkan saja angka yang di tabel yang 8 ini, angka yang masih utuh ini kan 100% ya. Teman-teman kalikan dengan 80%. Jadi sehingga teman-teman tabelnya itu langsung ya, jadi dipotong. Jadi teman-teman lupakan yang 20%, langsung ketemu angka ini. Yang 20% lupakan karena sudah dilunasi. Jadi ketemunya ini, bunga kita yang kita bayarkan adalah 80%-nya dari 18.000, 14.400. Interest expense juga sama, 80% kali 15.532. Amortisasinya juga sama ya, 80% kali 2
6, 8. Nah, jurnalnya seperti ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.